Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Masih melanjutkan bahasan kita terkait mewariskan komitmen dakwah karya Syekh Abdurrahman Dahi. Semoga Allah rahmati beliau. Masuk ke bab pertama ya, dari buku ini setelah tadi sebelumnya dijelaskan terkait dengan jenis-jenis hidayah. Beliau membahas bab-bab dalam buku ini dengan sudut pandang problematika tarbiyah dalam keluarga serta solusinya. Nah, bab pertama, problematika yang diangkat di bab pertama adalah kekacauan keluarga. Yang dimaksud kekacauan keluarga di sini ya oleh Syekh adalah tidak adanya kesamaan ya atau kesepakatan antara suami dan istri dalam mendidik anak mereka. Ya. Karena pada dasarnya proses tarbiyah anak-anak di dalam keluarga itu adalah proses kerjasama kedua orang tua. Beliau mengangkat firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajulin hal yastawiyani mathala. Alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun." Allah membuat perumpamaan yaitu seorang laki-laki ya, atau budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki saja. Adakah kedua budak itu sama? Ya, segala puji bagi Allah, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Az-Zumar ayat 29. Jadi ketidaksamaan tujuan maupun ketidaksamaan visi antara kedua orang tua di dalam keluarga itu seperti ketidaksamaan visi ya, atau adanya dua pemimpin dalam keluarga ya, dua kepemimpinan, dua visi dalam keluarga yang akhirnya membuat anak bingung atau arah tarbiyahnya menjadi tidak jelas ya. Ketidaksamaan itu di sini pertama Syekh Dahi mengangkat ketidaksamaan atau ketidaksepakatan dalam tujuan. Jadi ada orang tua atau misalnya abinya berharap anaknya menjadi dai pelopor, uminya enggak gitu misalnya. Itu bisa membuat perbedaan nanti dalam proses mentarbiah di dalam rumah tangga ya. Sehingga perlu ada kesepakatan tujuan. Apakah kedua orang tua ini sepakat mau mewariskan komitmen dakwah ini atau tidak gitu kan, atau sejauh mana mau komitmen dakwah ini diwariskan. Yang kedua adalah perbedaan atau ketidaksamaan tingkat komitmen suami dan istri dalam memegang syariat ya. Di sini dikatakan ketika seorang suami atau istri memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap syariat Allah dibanding pasangannya ya, atau ketika sebagian itu punya komitmen yang lebih lemah terhadap syariat dibanding pasangannya ya. Misalnya di sini disebutkan oleh Syekh, dilihat dari keberanian seseorang ya suami atau istri misalnya melakukan maksiat, hal-hal terlarang dan kegemarannya melakukan sesuatu yang tidak punya nilai positif dalam agama seperti kegemaran menonton film dan sinetron. Nah, ini luar biasa ditulis secara langsung oleh Syekh Dahi bahwa kegemaran melakukan sesuatu yang tidak punya nilai positif dalam agama seperti kegemaran nonton film dan sinetron. Nah, ini mungkin buku ini ditulis di zaman belum ada YouTube ya dan medsos gitu ya. Nah, ini kegemaran-kegemaran seperti itu yang ditunjukkan atau ditampakkan oleh suami istri walaupun bukan maksiat gitu ya. Tapi itu bisa mempengaruhi kondisi tarbiyah anak, lingkungan tarbiyah anak di rumah. Ya. Ya, memang kalau kita membahas dari sisi fikih ini akan banyak hal yang debatable, boleh atau tidak. Tapi dalam rangka tarbiyah ingin menyiapkan anak-anak yang akan memikul beban dakwah ke depan, maka ini menjadi perhatian bagi kita. Gitu. Sejauh mana kita mengambil rukhsah-rukhsah atau pendapat-pendapat fikih paling minimalis untuk keluarga kita gitu. Ya. Karena yang ingin kita siapkan ke depan adalah ya pundak-pundak ya dari anak-anak kita itu yang siap memikul beban dakwah yang tidak ringan ya, sehingga komitmen ini pun terhadap syariat mengambil azimah itu juga menjadi perlu dihitung dengan baik oleh abi dan umi gitu ya di rumah gitu ya. Bisa jadi kita tidak berarti kita hidup dalam beratnya lalu dalam keberatan gitu, tapi kita perlu memilih mana yang kira-kira ini masih memberikan nilai positif dalam tarbiyah kita ke depan ya, atau tidak gitu ya. Kalau zaman dulu para aktif saroka sudah biasa nggak punya TV di rumah gitu ya, tapi sekarang punya gadget, ada YouTube, ada medsos, ini kayaknya malah lebih parah daripada TV.
Ya, kalau dulu kita mau nonton, anak-anak itu nonton film kartun atau apa harus nunggu seminggu sekali, ya baru bisa nonton. Sekarang tiap hari bisa nonton dari pagi sampai malam. Ya, apalagi yang bisa bawa gadget ke kamarnya, masya Allah itu. Ya, subhanallah. Ini tantangan berat bagi kita di zaman sekarang. Tapi di situ kita perlu memperlihatkan kita punya komitmen yang kuat tidak. Jangan kita menganggap ini boleh, boleh, boleh semua. Akhirnya kita malah menjerumuskan anak kita pada bi'ah yang tidak mendukung dia untuk menjadi pemikul dakwah ke depannya. Ini yang kedua, perbedaan tingkat komitmen. Yang ketiga, Syekh Abdurrahman Dahi mengangkat tentang peran gen atau genetik, unsur genetik. Ya, ini memang agak berat kalau sudah terjadi seperti kita sekarang yang sudah menikah. Itu nggak bisa mutak-atik lagi masalah genetik. Karena ketika membahas masalah genetik ini, Syekh Dahi mengangkat hadis tentang memilih pasangan gitu ya. Memilih pasangan. Nah, kalau kita sudah menikah, pasangan sudah dapat, nggak bisa diapa-apain lagi gitu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa ya tarbiyah anak itu memang dimulai sejak kita memilih pasangan hidup kita gitu ya. Ya, walaupun sekali lagi ini bukan bagian yang bisa kita utak-atik ketika sudah terjadi, tapi ini perlu bisa jadi perlu menjadi catatan kita ketika kita nanti misalnya ingin mendidik anak kita untuk menikah dan seterusnya. Maka jangan biarkan mereka, ya walaupun mungkin mereka belum menjadi seorang dai pelopor, lalu memilih pasangan seingin hati dia saja, bisa jadi nanti ke generasi kedua, generasi ketiga dakwah kita pun akan jadi lebih berat lagi karena punya mantu yang kurang tepat gitu ya. Jadi ini beberapa hal yang perlu disamakan gitu ya, bagi kedua orang tua sebagai pendidik, sebagai murabbi di rumahnya. Minimal kita ambil yang dua pertama, yaitu kesamaan visi atau kesamaan tujuan, ya anak kita mau sampai selevel apa di jalan dakwah ini ya. Dan yang kedua adalah kesamaan kita membangun komitmen terhadap syariat ya di dalam rumah tangga kita. Wallahu a'lam bishawab.